timpal-timpal, dorong terus. Eits, tapi sebenarnya kami tidak sedang balapan ya teman. Kami membawa gerobak ini karena pamanku sedang panen rambutan di kebunnya. Jadi kami harus segera sampai ke sana sebelum panennya selesai. Sorry miss. It's okay. Jangan alingin. I'm looking for my friend. Friends. Friend. You know mana friend ini? Teman. Teman. Oh, bisa bahasa Indonesia? Sedikit. Oh, ya sudah. Kalau mencari teman, ikut kita aja semua ya. Ya. Ya, oke. Sebenarnya sih aku ingin sekali membantunya. Tapi aku juga harus membantu paman untuk panen rambutan. Kalau begitu, ikut kami saja. Nanti selesai panen, kita bantu untuk mencari temannya. Ayo kawan, kita bantu kumpulkan rambutannya. Oh iya teman, di desaku sekarang sedang musim rambutan. Hampir setiap rumah pasti memiliki pohon rambutan di pekarangannya. Ya, meskipun desa kami lebih terkenal akan hasil garam lautnya, tapi rambutan di desaku ini rasanya juga juara loh. Buktinya, hampir setiap hari rambutan ini dipanen dan dikirim keluar desa yang ada di sekitaran Kabupaten Buleleng. Karena pohonnya terlalu tinggi, jadi aku dan kawan-kawan hanya membantu paman dari bawah saja. Teman, ada yang tahu gak kenapa buah rambutan tidak boleh sampai jatuh ke tanah? Selain menghindari buah rusak, rambutan ini harus ditangkap untuk memudahkan pengangkutan dan penyimpanan. Di main kumpulan buluan di sini yo. Ayo. Main. Ayo. Kakak, kamu mau coba? Saya mau. Ya, ini dia. Buka. Saya suka. Kira seneka mana kan? Cari icang. Tuh kan, apa aku bilang? Buah rambutan di desaku memang tiada dua. Manisnya pas dan tidak terlalu berair. Buktinya Kak Greta saja menyukainya. Tapi jangan makan terlalu banyak ya Kak, takut batuk. Woi, ceni-cenikin sunar buluan akan hadap. Tulungin ngajang tuh. Buluan mal tuyung ngalap. Ayo timpal-timpal, sudah dulu makannya. Kita angkut semua rambutannya ke dalam gerobak. Loh. Mau kalian bawa kemana itu rambutannya? Kok pada dimasukin ke dalam tas dan baju? Waduh, pasti mereka menyisakan untuk bekal di jalan nih. Maafkan kawan-kawanku ini ya paman. Bolang. Nih gunung lampu nah. Yuk. Yeay! Kali ini Bibi Prima akan membuatkan makan siang untuk kami. Ayam panggang kuah santan terlihat lezat bukan? Untuk itu, aku dan Komang yang akan membantu Bibi memanggang ayamnya sampai matang. Ayo Komang, siapkan bara apinya. Jangan terlalu besar ya, supaya nggak gosong. Wah, ternyata Kak Greta bisa masak juga ya. Buktinya dia bisa memarut kelapa dengan baik. Untuk membuat ayam panggang kuah santan, bahan yang digunakan adalah base genep. Base genep atau bumbu genep ini merupakan salah satu ciri khas masakan Bali, di mana di dalamnya terdapat kurang lebih 15 jenis bumbu dan rempah-rempah seperti bawang merah, bawang putih, lengkuas, cabai, kencur, kunyit,
dan masih banyak lagi. Dea. Buang apa dia pun. Dea. Aliang lu tebe pun. Dia bercanda. Nah. Cabai bun atau yang lebih dikenal cabai Jawa merupakan salah satu bumbu wajib yang biasa kami gunakan di Bali. Cabai ini masih berkerabat dengan lada. Rasanya pedas dan dapat menghangatkan badan. Kata orang tuaku, cabai bun sangat bermanfaat untuk obat masuk angin dan juga pegal-pegal loh. Gua mau nih cabai ini nah. Teguk-teguk punya nih. Berdekati. Nah, Nah, lengkap sudah bumbu genepnya. Ayo, Komang, jangan lupa oleskan ayamnya dengan bumbu kuning supaya rasanya jaen. Bebe, siapa Be, bang. Kamu yang punah nih. Ya, makasih ya. Aduh, ini pasti gara-gara Komang yang terus menambahkan kayu bakarnya. Jadinya sedikit gosong deh. Maaf ya, Bi. Greta, Yeah. do you want chicken? No, tidak ayam. I'm vegetarian. Wah, really? Yeah, but thank you. Okay. I'm making you rambutan, rujak rambutan. Saya suka. Oh, ternyata Kak Greta tidak makan daging, teman. Kamu rujak rambutan. Langsung saja kita masak ya. Tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Kalau sudah harum, baru deh kita masukkan perasan santannya. Untuk membuat ayam panggang kuah santan, ayamnya juga harus dipotong kecil-kecil seperti ini ya teman. Supaya bumbunya lebih mudah meresap sampai ke dalam. Ayam panggang kuah santan ini memang salah satu makanan kesukaanku. Selain kaya akan bumbu, ayam ini juga memiliki rasa dan aroma yang khas. Yang pastinya dapat menambah nafsu makan. Makin gak sabar nih mau nyicipin ayam panggang kuah santan buatan Bibi. Sambil menunggu masakan matang, Bibi dan Kak Greta segera membuat rujak rambutannya. Di desa kami, rujak rambutan dibuat dengan tambahan jeruk nipis, garam, gula, dan sedikit terasi. Tumbuk sampai bumbu halus. Terakhir, kita campur deh daging buah rambutannya dengan semua bumbu. Aduk hingga rata dan rujak rambutan sudah siap disantap. Aromanya saja sudah membuat perutku keroncongan, teman. Kalau begitu, mari kita coba. Selamat makan. Sepertinya aku baru merasakan ayam panggang kuah santan terenak. Bumbu genepnya terasa sekali dan meresap hingga ke dalam daging ayamnya. Emang deh, makan bersama di pinggir pantai seperti ini luar biasa nikmatnya. Enak? Enak. Ya. Kamu mau? Mau. Rujak rambutan ini rasanya segar sekali. Perpaduan rasa manis, asam, dan asinnya juga pas. Emang deh, kalau soal masak-memasak, Bibi prima jagonya. Matur suksema ya, Bi. Nah, kamu dari mana, Kak? I'm from Germany. Oh, Jerman. Ingin mencari siapa kemari? I'm searching for my friend Dian. Dia. Ini nomornya dia. Sejujurnya, aku kurang banyak kenal orang-orang dewasa di sekitarku. Tapi tidak apa-apa, kami akan tetap membantu Kak Greta sampai dia menemukan temannya. Sebentar. Sepertinya itu ada teman-temanku. Ayo kita ke sana. Lebar sih, ada kejar nih. Kebetulan badanku sudah lengket karena keringat. Let's go! Nah, ini dia air terjun Yah Mampah, teman.
Air terjun ini merupakan satu-satunya air terjun yang ada di desaku. Bagaimana? Indah bukan? Nama Yeh Mampeh dalam bahasa Bali artinya air yang terbang. Terbang dari ketinggian kurang lebih 30 meter ini teman. Yuhu! Segarnya! Rasanya nggak lengkap deh kalau kita cuma mandi-mandi saja. Bagaimana kalau kita bermain kereta api gembira? Pasti akan lebih seru. Ayo Dea, Pandita, kamu yang jaga ya. Lihat, seru banget kan? Permainan ini biasanya kami mainkan di halaman sekolah ataupun di dekat rumah. Kalau di air terjun seperti ini sih, sepertinya cuma ideku dan kawan-kawan saja ya teman. Ya, putu kena. Sekarang kamu harus menerima hukumannya ya. Jadi karena permainan ini dilakukan di bawah air terjun, sebagai hukumannya bagi siapa yang kalah harus berdiri di bawah air terjun selama 10 detik. Gimana? Seru bukan? Man, yang kena man. Ale ampel. Oh nah, main can dulu ngejam kejang. Ngidang mae. Nah, ini Paman Widim. Beliau merupakan salah satu tokoh seni musik di desaku. Tapi bambu ini untuk apa ya? Apa mau dijadikan alat musik juga? Kita lihat nanti saja ya. Yang terpenting sekarang kita bantu Paman dulu. Benar dugaanku. Paman pasti mengambil bambu ini untuk dijadikan alat musik. Teman-teman di rumah tahu nggak alat musik apa yang sedang dibuat Paman Widim? Yap, ini adalah alat musik tek-tekan. Tek-tekan merupakan kesenian musik tradisional yang ada di Bali dan terbuat dari bambu. Pragat, oke. Jadi mulai gian ya. Yuk. Nah. Mulai, yuk. Waktu yang dinanti tiba. Hari ini ada pertunjukan seni tek-tekan dan tapel ngandong di pura desaku. Pertunjukan kali ini dibuka dengan tarian khas Bali, di mana kekuatan tarian ini ada di bagian matanya teman. Kami akan mengiringi mereka dengan alat musik tek-tekan yang kami buat. Ayo kawan, pukul yang kuat alat musiknya. Oh iya teman, kesenian tapel ngandong ini bukan seperti tarian biasa ya. Jadi, kesenian ini mengisahkan tentang seorang dadong atau nenek tua yang menggendong pria berjalan ke suatu tempat. Uniknya, tapel ngandong ini akan bergerak sesuai dengan irama musik tek-tekan yang kami mainkan, teman. Semakin keras dan cepat ketukan yang kami berikan, semakin cepat juga gerakan tapel ngandongnya. Ada dia man. Nah. Untung saja kami tidak kejatuhan daun lontar. Ayo kawan, kita bantu Paman untuk mengumpulkan daun lontarnya. Oh iya teman, di desaku daun lontar biasa digunakan untuk membuat tingke atau wadah menaruh banten. Daun lontar memiliki lidi yang cukup kuat dan lentur dibandingkan lidi daun kelapa. Untuk membuat ingke, pertama-tama kita harus memisahkan daun dengan lidinya terlebih dahulu. Pastikan lidi sudah bersih dari daunnya ya, supaya lebih mudah dibentuk. Nah, kalau sudah bersih, baru deh kita bisa mulai membuat ingkenya. Sebenarnya
membuat ingke ini susah-susah gampang ya teman. Dibutuhkan kesabaran dan juga ketelitian untuk menganyam lidi-lidi ini menjadi sebuah ingke. Tetap semangat Kak Greta. Siapa tahu ketika kamu pulang ke Jerman, kamu bisa mengajari saudara-saudaramu di sana. Hihihi. Nah, kebetulan sekali. Bibi ingin menyiapkan banten dan canang untuk acara odalan nanti. Untuk membuat banten, biasanya kami menggunakan hasil bumi untuk isiannya. Oh iya, tidak hanya buah-buahan, ada juga jajanan kue dan makanan lainnya seperti ayam bakar. Ini dia yang kami tunggu-tunggu. Tradisi odalan, di mana hampir semua warga desa akan berkumpul dan beribadah secara bersama-sama. Oh iya, acara odalan atau piodalan merupakan sebuah ritual upacara keagamaan Hindu yang dikenal sebagai peringatan hari lahirnya sebuah pura. Oh iya, dalam ibadah kali ini, Pak Jero adatlah yang memimpin proses ibadahnya. Tidak hanya itu, Pak Jero jugalah yang memberikan air suci kepada semua jemaat yang hadir di pura ini. Ayo kawan, jangan sampai melewatkan berkat ini. Karena bagi kami, hari ini adalah hari yang spesial. Tidak hanya untuk pura tempat kami beribadah, tapi juga buat kehidupan kami. Oh iya, kali ini Kak Greta juga ikut acara odalan di pura kami teman. Ya, walaupun Kak Greta bukan bagian dari keluarga besar kami, tapi dia tetap diperbolehkan ikut untuk acara odalan di pura kami kok. Lihat, betapa cantiknya Kak Greta dalam busana adat Bali seperti ini. Kalau aku lihat-lihat, Kak Greta sudah cocok jadi gadis Bali. Wah, ternyata benar. Kalau Kak Dian yang sedang kita cari-cari itu masih satu saudara denganku. Pantas saja aku tidak terlalu mengenalnya. Karena sejak SMA, Kak Dian sudah pergi merantau ke daerah Denpasar, Bali. Apa kabar? Tapi syukurlah kalau begitu. Akhirnya kita bisa mempertemukan Kak Greta dengan Kak Dian. Rasa-rasanya aku ikut senang melihatnya. Ayo semuanya meluncur. Seru banget. Selamat datang di perosotan alami yang ada di desaku. Di sini kalian bisa berseluncur dengan bebas menggunakan ban sebagai alat bantu seluncurnya. Airnya dingin banget. Tapi itu yang justru aku suka. Soalnya mandi air dingin membuat tubuhku segar. Gak cuma itu loh teman. Kata ibuku, mandi air dingin juga dapat meningkatkan kekebalan tubuh supaya gak gampang sakit. Yang namanya petualang tentu harus punya badan sehat dan kuat. Kalau teman di rumah mau ke Bali, jangan lupa mampir ke desaku ya. Nanti kami ajak main ke sini deh. Wah, seru banget ya kawan. Mungkin kalau kita tidak harus segera mengurus sapi, pasti kita bakal lupa waktu deh. Lang, mai tulungin, menek lang. Ewa kali. Kebetulan sekali, ternyata kakak sedang petik buah kapundung. Ini salah satu buah kesukaanku teman. Kalau begitu, ayo kawan-kawan, kita bantu kakak mengambil buah kapundungnya. Buah kapundung atau lebih dikenal buah menteng merupakan buah asli Indonesia yang memiliki perpaduan rasa manis dan asam. Di desa kami,
Ada 2 jenis buah kapundung dengan warna buah dan cita rasa yang berbeda. Selain dapat dimakan langsung, banyak juga olahan makanan dari buah kapundung. Loh. Kenapa kalian makan terus buahnya? Tama, Nur, bukannya bantu kami ambil kapundung yang banyak buat kakak. Kalian malah asik-asikan makan di bawah. Oh iya teman, buah kapundung yang matang biasanya berwarna kuning kecoklatan. Sedangkan yang berwarna hijau, buahnya masih muda atau mentah. Jadi, jangan sampai salah ambil ya. Telang, beliu. Mai tun. Oh, nana mbak, dek, turun dek. Keken bu, bersedang tuh. Beliu. Ulangi deh. Nah bu, nah. Nih. Makasih bu, nah. Nah. Kasih bu, nah. Tama, kamu bantu pisahkan buah kapundung dari kulitnya. Untuk bumbu, biar aku dan Nur yang siapkan. Untuk membuat saus kapundung, biasanya ibu hanya menggunakan bahan-bahan sederhana seperti bawang merah, bawang putih, cabai, dan juga garam. Oh iya, buah kapundung yang kita gunakan hanya yang warna merah ya teman. Soalnya kalau yang warna putih rasanya terlalu manis, sehingga kurang pas kalau diolah menjadi masakan. Oh iya, untuk membuat tutut saus kapundung ala bolang, kita tidak menggunakan minyak untuk menumis bumbunya ya. Jadi, bumbu yang sudah kami haluskan, kita masukkan ke dalam air yang sudah mendidih seperti ini. Jangan lupa kita masukkan buah kapundung merahnya ya teman. Lalu aduk hingga rata. Selain menambah cita rasa, buah kapundung ini juga dapat menghilangkan bau amis pada tutut. Bagaimana? Tidak sulit bukan untuk memasak saus kapundung ini? Kalau di daerah kalian tidak ada kapundung, kalian juga bisa menggantinya dengan buah masam lainnya kok. Wangi rempah dan pedasnya cabai sampai menusuk hidung. Rasa saus kapundungnya juga jaen, segar. Tidak lupa untuk asupan karbohidratnya, kami menggunakan talas rebus bekal milik Tama. Nikmatnya. Apalagi cuaca di sini sekarang sedang dingin-dinginnya. Pas banget emang makan tutut saus kapundung ini. Rasanya yang pedas juga dapat menghangatkan tubuh. Bagaimana kawan? Jaen kan? Wah, seru banget habis latihan sapi gerumbungan. Gak nyangka kalau aku bisa mengendalikan si Dado dan juga Dodo dengan baik. Sampai-sampai Tama, Nur, dan Budi belum sempat mencobanya. Maafkan aku ya kawan. Ada apa tuh lah? Oh jangan cik, apa tuh nah? Mereka mau dengan bling. Wah, ternyata mereka sedang main goak-goakan teman. Salah satu permainan tradisional yang ada di desa kami. Aku jadi gak sabar mau ikut main. Sebelum kita mulai, kita buat dulu perjanjiannya. Tama, kamu yang jadi goaknya ya. Kalau kamu bisa mendapatkan orang terakhir yang ada di belakangku, aku siap menerima hukuman apapun dari kamu. Semua siap? Go! Permainan kita mulai. Go! Kali panecang ini duri. Ki Barak Panji Sakti sendiri adalah Raja Buleleng teman. Permainan ini dimainkan untuk mengembalikan semangat para prajurit kerajaan Buleleng yang lelah dan sempat putus asa. Kali ini Tama berperan sebagai goaknya teman. Goak itu semacam burung elang
yang hendak memangsa orang terakhir yang ada di belakangku. Sebagai kepala, aku harus melindungi orang tersebut supaya Goak tidak bisa menangkapnya. Karena kalau Goak berhasil menangkapnya, nanti orang tersebut akan kena hukuman. Wah, ternyata Nur hebat, teman. Dia bisa mengelabuiku dengan gerakan-gerakannya yang super cepat. Lihat saja, dia sampai jatuh bangun demi menangkap orang yang ada di belakangku. Kamu pantas menang, Nur. Kamu hebat. Bolang, balik duren itu. Emang dia nyala? Apa? Kita mau kecari. Oh, nana, maik ale. Wah, kebetulan sekali. Tama mendengar suara durian jatuh. Kalau begitu, ayo kita cek, kawan. Ini dia kebun durian milik keluarganya Tama. Jenis durian ini namanya durian kane. Sekilas mirip dengan durian montong dengan ukuran buah yang besar. Tapi jenis ini tentu beda. Karena ini merupakan salah satu jenis durian lokal yang berasal dari desa Sudaji, Kabupaten Buleleng. Meskipun lokal, tapi kualitas durian ini gak kalah dengan durian jenis lainnya loh. Gak percaya? Nih kita buktiin. Kebetulan kami dapat beberapa durian yang sudah jatuh. Semoga saja durian ini jatuh karena sudah matang ya. Lihat, mantap bukan? Meskipun ukuran durian yang kami buka masih kecil, tapi daging buahnya sempurna. Teksturnya padat, rasanya manis. Dan yang terpenting, biji duriannya kecil. Ini dia yang menjadi ciri khas durian kane. Bapak jangan. Jangan. Betul. Ya jelas enak lah, Tama. Apalagi gratis kayak gini. Apa tuh? Jangan gini. Nih, Icang busan mau kedang duren. Itu sih. Duren, mi pasti hati aja ke dukang dimasakannya nya. Ya. Nah, jangan duren. Emang ya, yang namanya rezeki itu nggak akan kemana. Baru sampai ke rumah, tahu-taunya kakak sedang mau masak makanan kesukaan aku. Jadi kali ini kakak akan masak gulai ayam kuah durian dan sambal goreng ikan teri. Kedua masakan ini adalah makanan kesukaanku. Sejak kecil, aku memang suka sekali makanan pedas. Lang, Maya bebeni lang. Wah, bumbu kuah gulai buatan kakak merah sekali. Pasti rasanya pedas. Kalau sudah mendidih seperti ini, tinggal dimasukkan potongan ayam yang sudah direbus tadi. Oh, Mbok, betulan nih, Mbok. Nah, nih jang nih, nah. Jemak durennya aku main. Nah. Oh, nana, Mbok. Nah, ini dia yang bikin kuah gulainya kental. Daging durian kane yang tadi kita ambil di kebun. Kata kakak sih, meskipun rasa durian ini manis, tapi kalau diolah menjadi masakan, bisa bikin masakannya menjadi lebih sedap. Ya, mirip-mirip penyedap alami gitu deh. Untuk tingkat kekentalan kuahnya bisa disesuaikan dengan selera ya. Kalau kami sih mau yang sedang-sedang saja, biar rasa pedasnya tidak hilang karena durian. Oh iya, meskipun durian itu memiliki aroma yang menyengat, tapi kalau sudah diolah menjadi masakan seperti ini, aromanya bakalan hilang. Jadi buat kalian yang gak suka durian, kalian tetap bisa makan gulai ayam buatan kakakku ini. Gulai ayam kuah duriannya sudah matang. Sekarang tinggal menunggu sambal goreng ikan terinya deh. Harum sekali masakan kakak. Rasa-rasanya aku makin gak sabar mau coba. Lang, mai medar belebang.
Dari tampilannya saja sudah menggugah selera. Kalau begitu, ayo kita makan. Rasanya jahen, enak sekali. Perpaduan kuah gulai dan sambal gorengnya sempurna. Apalagi cuaca di desa kami sedang dingin-dinginnya. Kalau makan yang hangat dan pedas kayak gini, pastinya bagus buat tubuh kami supaya tidak gampang masuk angin. Sampai di sini dulu ya teman. Jangan lupa terus menjadi anak baik ya. Tetap jaga dan lestarikan budaya kita. Kita udah sampai di kawasan Pulau 3. Ya Allah, bisa sampai sini lagi. Mas Bagus, aku datang.